Seorang pemuda yang bernama Ricky masuk penjara yang sangat mengerikan. Awal cerita, Ricky sangat diremehkan di penjara tersebut. Waktu pemeriksaan awal di pintu penjara, para sipir penjara terkejut karena melihat tubuh Ricky dipenuhi peluru yang bersarang di dadanya. Dan sipir pun terheran-heran. Kehidupan di penjara itu sangat mengerikan karena dikuasai oleh preman yang sangat brutal di penjara tersebut. Pada saat preman penjara itu bikin onar, tak sengaja Ricky masuk ke dalamnya. Dan kejadian tak diinginkan pun terjadi. Preman penjara tersebut keok di tangan Ricky. Aksi saling bunuh-bunuh pun terjadi. Dan di situ emosi Ricky dan kemarahannya memuncak. Tak lama berselang, seseorang menghajar Ricky. Karena Ricky punya kekuatan super, satu pukulan Ricky berhasil membuat gangster itu keok. Dan Ricky dimasukkan dalam sel khusus oleh petugas. Kemudian, Ricky menghadap kepala penjara. Kepala penjara yang marah padanya memukul Ricky dengan terus-menerus sambil memperlihatkan foto pacar Ricky. Kemudian Ricky pun melawan, tapi tidak jadi membunuh kepala penjara tersebut. Ricky pun pergi, kemudian Ricky memainkan suling di kamarnya sambil merenung kisahnya yang sudah lalu. Keesokan harinya, seorang preman penjara menantang Ricky sambil memperlihatkan orang yang tubuhnya diikat di kayu. Dalam aksi perkelahian tersebut, mata Ricky disemprot bubuk rahasia yang dikasih oleh kepala penjara kepada preman penantang Ricky tersebut. Dan akhirnya Ricky tidak bisa melihat. Namun, tiba-tiba tak sengaja Ricky menemukan sumber air yang di bawah tanah sehingga menyembur dan menyemprot matanya hingga kembali normal bisa melihat. Dan lalu Ricky berhasil mengalahkan lawannya tersebut dengan satu pukulan. Pada saat kejadian itu, para peserta penjara pun marah pada bos penjara tersebut dan ingin beramai-ramai menghajar kepala penjara tersebut. Tapi aksinya itu dicegah oleh bodyguard kepala penjara. Ricky orangnya sangat baik. Dia melihat peserta penjara sedang memain alat musik yang ditiup dari daun, tapi tidak bisa bersuara karena lidahnya peserta itu yang sudah dipotong di dalam penjara. Lalu Ricky memberikan sulingnya kepada orang tersebut dan terlihat mereka berdua sangat gembira. Di balik itu, komplotan penjahat ingin membunuh Ricky dengan cara menyuruh kawan Ricky itu membunuh Ricky. Karena si kawan Ricky itu menolak, lalu penjahat membunuh kawan Ricky itu dengan sangat keji. Dan itu pun diketahui oleh Ricky setelah kawannya itu mati di penjara. Setelah kejadian itu, Ricky mengetahui temannya dibunuh dan memuncak emosinya. Lalu Ricky membakar taman opium yang ada di pekarangan penjara tersebut. Taman opium itu milik para preman yang ada di penjara. Kemudian diketahui oleh para preman penjara tersebut dan perkelahian pun terjadi. Ricky berhasil ditangkap dan dibawa ke ruang pertarungan yang penuh semen. Tapi Ricky berhasil lolos dengan penuh semen yang mengeras di badannya. Kemudian Ricky diikat di sel dengan penuh semen dan mengeras di badannya. Ruangan itu pun dijadikan tempat pertarungan antara Ricky dan preman sakti di situ. Kejadian itu ditonton oleh bos besar penjara tersebut beserta anaknya.
Serangan buat Ricky tak habis-habis. Besoknya Ricky mau dikubur hidup-hidup. Bos penjara menyuruh warga penjara untuk mengubur Ricky. Bila tidak mau, mereka akan ditembak mati. Lalu dengan terpaksa warga penjara melakukannya hingga Ricky terkubur. Dan satu bambu dicolokkan ke tempat si Ricky dikubur supaya Ricky bisa bernapas. Malam hari suara suling Ricky berbunyi, artinya Ricky masih hidup. Keesokan harinya, Ricky diangkat dengan alat berat. Ricky masih hidup. Ricky pun dihajar lagi dengan macam cara. Seseorang yang sayang pada Ricky mencoba memberi makan Ricky dengan kode rahasia. Aksinya itu pun bocor dan diketahui oleh bos penjara tersebut. Singkat cerita, bos penjara itu mati di tangan Ricky, kemudian ditempatkan di depan atasannya sendiri. Dan bosnya penjara itu mati langsung dilihat oleh atasannya sendiri. Bos besar penjara tersebut mau menghadang Ricky, kemudian perkelahian antara mereka berdua terjadi. Bos besar penjara tersebut punya ilmu sakti, bisa merubah tubuhnya jadi besar dan jadi sangat kuat. Ricky berhasil mengalahkan bos besar tersebut dengan memasukkannya ke dalam mesin penggiling daging. Setelah kejadian itu, Ricky menghancurkan tembok dinding pembatas penjara tersebut. Akhirnya, dia mengumumkan bahwa mereka sudah bebas. Dan sorak-sorak gembira dilakukan oleh peserta warga penjara. Sekian cerita film The Story of Ricky kali ini. Bila kalian suka cerita film ini, silakan subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih.